Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, warga desa Gajah Magersari, Kabupaten Sidoarjo digegerkan penemuan mayat guru ngaji dalam rumahnya. Saat ditemukan tangan korban terikat, kepala tertutup kain dan lehernya terjerat tali. Keheningan warga desa Gajah Magersari Sidoarjo terusik saat ditemukannya mayat AS di dalam rumahnya. Saat ditemukan, tangan korban terikat, leher terjerat tali, serta kepalanya tertutup kain. Usai polisi melakukan olah TKP, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong. Berdasarkan keterangan saksi mata, anak korban melihat ada orang tak dikenal di dalam rumahnya. Karena pintu terkunci dari dalam, sang anak masuk melalui atap dan menemukan korban tewas, diduga dibunuh. Sejumlah warga juga melihat seseorang kabur menggunakan motor anak korban. Aku lihat ibunya pun nggak ada. Jadi kita ke sana lihat ibunya. Ternyata ibunya juga di kamar juga keadaan tergeletak itu. Terus saya datang. Tante, ibu meninggal dibunuh orang. Kenapa? Di mana ibunya di kamar? Bisa lihat, saya foto. Saya bilang tidak berani pegang. Saya bilang, terus nggak gerak sama sekali. Terus saya kabari ibu yang lain. Polisi masih menyelidiki kasus itu dan belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya korban. Rumah keadaan terkunci, korban meminta tolong, kemudian tidak lama ada seseorang yang keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor milik daripada korban. Setelah itu anak korban lari ke dalam rumah dan menemukan kondisi korban, kondisi ibunya seperti yang saya ceritakan tadi. Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo masih memeriksa sejumlah saksi mata, termasuk anak korban. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, perang terhadap narkoba kian gencar dilakukan di Jember. Polisi meringkus 11 pengedar sabu-sabu jaringan antar pulau. 4 pelaku baru saja keluar penjara dan memodali bisnis haramnya dari mengutang. Penangkapan pengedar sabu-sabu antar pulau itu diawali dengan diringkusnya AW yang hendak mengirim barang haram kepada pembelinya di kawasan Jember Selatan. Polisi menemukan sejumlah paket kecil sabu-sabu di saku celana dan jok motor pelaku. Dari penangkapan itu, polisi kemudian membekuk 10 tersangka lainnya. Seluruh tersangka mendapatkan pasokan sabu-sabu dari luar pulau. Dari 11 tersangka, 4 diantaranya baru keluar penjara dan memodali bisnis haramnya dari hasil mengutang. Dari 13 orang ini residivisnya 4 orang. 3 diantaranya adalah residivis narkotika, 1 diantaranya adalah residivis pembunuhan. Yang kemudian mereka baru keluar rata-rata dari penjara, dari rumah tahanan. Mereka melakukan yang sama lagi, yaitu berjualan atau mengedarkan narkotika. Untuk total barang bukti yang berhasil disita polisi? Barang bukti dari 11 tersangka narkotika itu ada 10,44 gram. Untuk okir bayanya ada 1080 butir. Dari pengungkapan jaringan pengedar ini, polisi total menyita lebih dari 10 gram sabu-sabu serta ribuan butir obat keras berbahaya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dan Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri memvonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada 4 terdakwa dari perusahaan farmasi kasus gagal ginjal akut. Vonis tersebut, saudara, lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 9 tahun untuk direktur dan 7 tahun penjara bagi manajer PT Afifarma. Kasus perusahaan farmasi yang menyebabkan banyak anak meninggal dunia karena gagal ginjal akut digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan agenda pembacaan putusan. Keempat terdakwa dari perusahaan obat PT Afifarma Pharmaceutical Industries, diantaranya Direktur Utama Arif Prasetyo Harahap, Manajer Quality Control Noni Satya Anugrah, Manajer Quality Insurance Arniwati Suwito, dan Istiqomah Manajer Produksi divonis 2 tahun penjara. Pada intinya Majelis Hakim ternyata punya pendapat tersendiri yang seharusnya di mana kita berpendapat selaku tim penasihat hukum ini tindak pidana ini sebenarnya tindak pidana korporasi
karena dilakukan oleh perusahaan farmasi yang berbentuk perseroan, bukan dilakukan sendiri-sendiri oleh para terdakwa ini. Jadi direktur dan apoteker ini tidak mungkin memproduksi obat itu secara sendiri tanpa ada perizinan-perizinan, yang mana perizinan-perizinan itu juga yang mengajukan bukan para terdakwa sendiri, melainkan PT-nya, PT Afi Farma. Nah, sehingga kami berpendapat bahwa sebenarnya kejahatan ini kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, bukan persoalan. Jadi Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan sesuai pasal 169 junto pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan tuntutan masing-masing 9 tahun dan 7 tahun untuk Direktur dan Manajer PT Afi Farma Pharmaceutical Industries. Penasihat hukum terdakwa Muhammad Samsuri mengatakan masih pikir-pikir atas vonis hakim karena perkara ini merupakan kejahatan korporasi, bukan perorangan. Sementara Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sigit Arton Tojati, berencana akan melakukan banding karena hasil putusan jauh di bawah tuntutan. PT Afi Farma Pharmaceutical Industries terbukti melakukan peredaran obat yang tidak memenuhi standar, syarat keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Akibatnya sejumlah anak yang mengkonsumsi mengalami gagal ginjal akut hingga menyebabkan meninggal dunia. Dan Nusukendra melaporkan dari Kediri. Kita beralih ke informasi ringan saudara. Puluhan kolektor dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kontes batu akik Nusantara di Surabaya. Beragam batu akik diadu keindahan motif dan warnanya yang asli dihasilkan oleh alam. Nah, seperti apa kontes berskala nasional ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kontes batu akik digelar di sentra batu akik Kayun, Surabaya pada Sabtu malam. Ada 1.000 lebih batu akik milik puluhan kolektor yang diikutkan dalam kontes ini dengan aneka motif dan corak gambar. Batu akik asli Nusantara yang dilombakan diantaranya berasal dari Pacitan, Bengkulu, Lampung, hingga Kalimantan. Dewan juri dituntut untuk teliti menilai, bahkan harus menggunakan alat senter dan kaca pembesar untuk melihat keaslian warna, motif, dan corak batu akik yang dibentuk oleh alam. Karena batu Nusantara ini cukup beragam, mulai dari yang dari Pacitan, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Lampung. Itulah motif-motif batu-batu Indonesia, makanya disebut batu Katulistiwa Indonesia, karena Indonesia itu banyak ragam dan macamnya. Dengan kontes inilah batu bisa bisa berkembang, terutama dari pengrajinnya, pedagangnya, dan yang paling menentukan adalah kolektor. Ini yang masa depan nanti batu bisa berkembang dan bisa lebih maju. Untuk memajukan perbatuan di Indonesia. Ini ikut berapa kategori, Pak, yang dilombakan? Ikut semua. Ya? Ikut semuanya. Bawa berapa? Ya semua ya. Ya 60%-an dari jumlah itu. Pak, kenapa apa sih yang bikin Bapak tertarik dengan akik itu sendiri? Macam-macam. Akik itu untuk suatu istilahnya untuk pengobatan juga. Jadi untuk perbaikan umur, untuk dada, sama terus dia akik itu bangkit lagi. Kontes digelar bertujuan untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali minat masyarakat terhadap batu akik asli Nusantara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Jelang perhelatan Piala Dunia U17, sejumlah kampung di Surabaya dihiasi aneka pernik dan bendera negara peserta Piala Dunia. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.